Ajeng. Tentang alas nih bau. Dia nganu bau teng wono ning nganu. Ajeng urek-urek lise. Iki. Malah gawe iki urek ngurek-ngurek. Iki. Panene kathah niki nggih. Sing sering nganu kani adine. Mbah. Kalau panane kami Oh, tesih nganu ngrekene mboten nggo niku. Iya, lah kamu Oh, di selat dia namun segede. nggih. Oh, unik Ibu nggih, carane nganu nggih. Cara Oh. ini nganu Mas. Ora Nggih, jaman londo. Rondo kan biyen dia pernah jaluk deket. Oh, Dekat yang pergi Mbak. Ora ngerti omongane. Ngetungi rampil janjang. Mana aku rampil janjang-janjangnya lagi. mau Rampil janjangnya digedil terus diunduh ke postere. Terus diunduh ke postere wong pirang-pirang anu. cek jaman riyen nggih, Bang nggih. Londo 11 kae. Londo. Ake diunduh ke rampil manjang wis diglobokake wis do ngombe kabeh ana kae rek kendangan dikul nyeng. Oh, cek jaman riyen nggih, Bang nggih. Oh, demikian rumah anu jejer-jejer ono kuwi kono kuwi wit. Lor Langgar niku. Nan bentuk Solo kuwi. Nah, seperti inilah kan kawan ya, suasana di desa terpencil yang terisolir ya, di pedalaman Jawa Tengah ya kawan ya. Nah, kita harus menyusuri jalur setapak seperti ini untuk menuju ke perkampungannya itu yang berada di sana itu ya kawan ya. Nah, kita harus hati-hati kawan ya, karena rumputnya ini sangat tinggi-tinggi sekali ya kawan ya. Nah, untuk butuh perjuangan untuk mencapai ke kampung ataupun desa yang terpencil, terisolir ya, di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Nah, dan di sekeliling area kampung ini kita bisa lihat ya, dikelilingi aliran Sungai Tuntang seperti di depan kita ini ya kawan ya. Nah, kita harus hati-hati kawan ya. Nah, sudah kelihatan ya kawan-kawan ya, rumah warga di sini. Nah, itu rumahnya itu sudah kelihatan, dan kita akan langsung menelusuri sebuah kampung yang terpencil, terisolir ya, yang ada di Jawa Tengah Indonesia ini ya kawan ya. Dan di depan kita ini kita bisa lihat ya kawan ya, ada salah satu rumah klasik Jawa kuno tempo dulu yang masih berbahankan material dari kayu ya. Nah, ini dilihat dari segi corak dinding-dindingnya. Nah, rumah ini sudah berdiri cukup lama ya kawan ya. Wah, sungguh luar biasa sekali, dan lantainya pun masih tanah seperti ini ya kawan. Nah, kita lanjut lagi kawan-kawan ya. Nah, itu kawan ya, atapnya itu sudah bolong-bolong seperti itu ya kawan ya. Dan di sini juga ini ada salah satu herek padi ini kawan ya, yang digunakan untuk panen padi itu menggunakan kayak gini ya kawan ya. Wah, ini sangat unik sekali dan tradisional itu kawan ya. Nah, dan di sekeliling kampung kita bisa lihat ya, dikelilingi perkebunan jagung dan juga pepohonan yang begitu rindang sekali ya kawan ya. Nah,
itu kelihatan ya hutannya itu. Nah, di atas sana. Wah, mantap sekali ya kawan ya. Suasana di kampung ini masih bernuansa zaman dulu tahun 80-an ya kawan ya. Nah, ini kawan ya, dindingnya rumah-rumah di sini kita bisa lihat ya. Sungguh luar biasa sekali, masih bernuansa zaman dulu tahun 80-an ya kawan. Nah, dan di sini jarak dari ke rumah yang lain itu cukup lumayan dekat ya kawan ya. Nah, ini kawan ya, rumah limasan yang terbuat dari bahan kayu ini berada di pinggiran aliran sungai seperti ini kawan ya. Karena desa ini hanya ada terdiri dari satu RT dan dikelilingi aliran sungai Tuntang ya kawan ya. Nah, seperti di depan kita ini, nah ini sudah langsung menghadap ya, menghadap langsung ke sungai ya kawan ya. Dan juga aliran sungainya itu cukup deras sekali. Nah, dan di sekelilingnya ini ditanami pohon bambu kawan ya. Nah, supaya tidak naik ke atas saat air pasang. Dan suasananya cukup sepi, sunyi, dan jauh dari pusat keramaian kota ya kawan ya. Nah, dan di depan kita itu juga ada salah satu warga yang sedang menyapu ya kawan ya. Menyapu, bersih-bersih ya. Seperti inilah suasana dan kondisi kehidupan warga di desa terpencil yang berada di Jawa Tengah ini ya kawan. Sungguh luar biasa sekali. Kampungnya ini masih alami ya. Bah, ngambil nyapu bah. Ngambil nyapu. Oh iya. Wait ke bah ke. Nah, seperti inilah kan kawan ya. Suasana dan kondisi kehidupan di desa walaupun di kampung ya, yang masih bernuansa kuno zaman dulu tahun 80-an ya kawan. Rumah-rumah warga di sini mayoritas itu banyak sekali yang masih terbuat dari bahan kayu jati ya kawan ya. Nah, seperti di depan kita ini ya kawan ya, salah satu rumah klasik Jawa kuno tempo dulu ini yang kita jumpai ya, yang kita temui di desa terpencil yang terisolir kali ini ya kawan ya. Dan pekarangan-pekarangan rumah warga di sini cukup lumayan sih, luas ya kawan ya. Dan juga dimanfaatkan, ditanami pohon-pohon seperti ini supaya adem ya, tidak panas ya kawan ya. Nah, di sampingnya itu ditanami pohon ketela itu ya kawan. Wah, sungguh luar biasa sekali suasana di desa ini masih bernuansa tahun 80-an ya, dengan ciri khas bangunan-bangunannya itu berupa rumah limasan, rumah kayu Jawa kuno yang kita jumpai ya, kita temui di area desa kali ini ya kawan. Pedalaman Jawa Tengah ya. Nah, kita bisa lihat ya, rumah-rumahnya itu berada di tengah-tengah hutan ya kawan ya, sahabat ya. Nah, itu sudah kelihatan ya atap-atap rumah warga di sini. Dan coba kita akan mengeksplor ya suasana di kampungnya seperti apa, kehidupan warga di sini yang berada di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Nah, kampung ini masih bernuansa kuno zaman dulu tahun 80-an ya kawan. Nah, dan di sini ada sebuah tumpukan kayu ini ya kawan ya. Nah, ini ada tumpukan kayu yang digunakan untuk memasak ini kayaknya ya kawan ya. Nah, karena di kampung ini masaknya itu masih menggunakan kayu ya. Nah, seperti di depan kita ini ya kawan ya. Nah, kayu jati yang digunakan untuk memasak ini kawan ya. Cukup banyak sekali.
dan di rumah ini masih bernuansa kuno zaman dulu tahun 80-an ya kawan ya. Nah, rumah-rumah di sini masih identik dengan rumah kayu klasik kuno ya kawan. Nah, coba kita akan melihat atau menyusuri sebuah perkampungan yang bernuansa kuno zaman dulu tahun 80-an ya. Nah, dan di sini kita bisa lihat ya kawan ya. Nah, ini kayunya ini begitu banyak sekali yang nantinya digunakan untuk memasak ya kawan ya. Nah, untuk memasak dan juga untuk kayu bakar ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya kawan ya. Nah, ini ada ayam ya. Nah, kandang ternak ayam yang digunakan untuk mengurungi ayam ya kawan ya. Wah, ini kawan ya, rumahnya ini rumah klasik Jawa kuno zaman dulu ini kawan ya. Nah, ini berbahan material dari kayu seperti ini, dan pekarangannya pun cukup luas ya, langsung menghadap ke hutan ya seperti ini ya pemirsa ya. Nah, dan di sana sudah hutan. Nah, perkampungan ini hanya ada satu RT yang terdiri dari 50 rumah ya di sini ya pemirsa ya. Nah, dan suasananya cukup sepi, sunyi ya, serasa zaman dulu tahun 80-an ini kawan ya. Nah, dan di sana itu ada sebuah masjid ya, itu masjid musola ya. Nah, dan di sana sudah mentok ini rumahnya ini seperti ini. Nah, dan di sana sudah mentok ya kampungnya ini seperti ini ya kawan ya. Suasananya masih serasa zaman dulu tahun 80-an di sini ya kawan ya. Dengan ciri khas bangunan-bangunan rumah klasik kuno zaman dulu tahun 80-an ya kawan. Nah, dan kita akan lanjut lagi ya kawan ya, untuk mengelilingi, untuk melihat suasana di kampung yang masih asri, nyaman, tentram, dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan ya kawan ya. Nah, dan sini ada masjid ini yang digunakan untuk beribadah oleh warga-warga di sini ya. Nah, dan rumah-rumah warga di sini seperti ini ya kawan ya. Rumah kayu yang berupa limasan yang masih kita jumpai, kita temui ya di area desa terpencil ini ya pemirsa ya. Wah, sungguh luar biasa ini kawan. Suasananya cukup hening sekali ya kawan. Dan di sana sudah hutan itu pemirsa ya, sudah hutan, dan kampung ini dikelilingi aliran sungai Tuntang ya. Coba kita akan lihat ke sana itu kawan ya. Kayaknya ini cukup sepi sekali ya kawan ya. Nah, ternyata di sini kampung ini dikelilingi aliran sungai seperti ini ya kawan ya. Nah, ini sungai Tuntang yang mengelilingi di desa terpencil kali ini ya. Nah, itu arusnya itu cukup lumayan kenceng ini kawan ya. Wah, dan airnya cukup jernih sekali. Nah, dan di sini sudah tidak ada rumah. Nah, ini hanya ada hutan-hutan seperti ini. Coba kita akan lanjut lagi ya untuk menyusuri atau mengelilingi sebuah perkampungan yang masih bernuansa zaman dulu ya. Nah, dan di sini itu ada sebuah rumah. Nah, itu di sana itu ada sebuah rumah itu kayaknya kawan. Coba kita akan ke sana untuk melihat ya. Itu rumah apa ya kawan ya. Bentuknya unik sekali itu kawan. Hanya beberapa meter saja, 4x20 kayaknya itu. Coba kita akan ke sana. Oh, dan di sini cukup sepi ya kawan ya. Banyak sekali binatang-binatang liar, biawak maupun binatang buas itu masih banyak sekali kawan ya di area
desa terpencil kali ini kawan. Wah, ini ada kayu tunggang ini kawan. Kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Rumahnya ini unik sekali ya. Rumah unik yang berada di tengah-tengah hutan, jauh dari pusat perkampungan, dan ini berada di tengah hutan jati yang begitu rimba sekali ya kawan ya. Dan sini juga ini ada bekas alat masaknya ini kawan. Dan di sini ini kawan. Dalamnya seperti itu ya kawan ya. Rumah orang bunian ini kayaknya kawan, yang berada di tengah-tengah hutan seperti ini. Nah, ini hutan belantara ini kawan ya, tuh hutan dan aliran sungai. Dan di sini itu cukup sepi dan dikelilingi hutan jati yang begitu lebat sekali ya kawan ya. Kita langsung explore ke kampungnya saja kawan, karena di sini sepi. Takutnya itu ada hantunya kawan. Seorang gadis desa itu tinggal di rumah tadi kawan, tapi kayaknya tidak di rumah, lagi bekerja kawan. Nah, seperti inilah suasana di kampung ya, yang masih bernuansa zaman dulu. Dan di sini identik rumahnya itu banyak yang kayu dan ada juga yang sudah permanen ya kawan ya. Sungguh luar biasa sekali kampungnya ini. Hanya ada 50 rumah dan 120 kakak kawan, di desa terpencil yang terisolir yang berada di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Sepi sekali ya di sore kali ini ya kawan ya. Sepi, sunyi, dan jauh dari pusat keramaian kota.